Kita akan membuat software yang akan kita gunakan untuk penginstalan. Nah, kita double klik. Kita klik yes. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman masukkan flash disknya ke laptopnya. Maka secara otomatis bagian atas akan terbaca dan di sini tertulis 8 GB. Jadi saya sarankan flash disk yang teman-teman gunakan minimal 8 GB. Sebenarnya 4 GB bisa saja, hanya saja untuk mengatasi takutnya jika nanti filenya terlalu besar, maka 8 GB adalah minimum yang paling baik. Kemudian untuk boot selection-nya kita biarkan menjadi disk or ISO image. Pada bagian sebelah kanan di sini ada tombol select. Nah, di sini kita klik untuk mengambil file sumbernya, file ISO-nya. Harusnya di sebelah kanannya ini ada tanda panah ya. Sebenarnya bisa teman-teman klik tanda panahnya, nanti akan ada dua pilihan, select atau download. Tapi yang ada cuma select-nya saja. Ketika kita klik select, maka kita akan diminta memasukkan filenya. Oke, berikutnya kita masukkan filenya. File ISO yang akan kita jadikan bootable, installer bootable maksud saya. Saya menaruhnya di sini. Nah, ini dia. Windows 10 64 bit, kita klik. Kemudian open. Maka secara otomatis bagian yang lain akan muncul. Pada bagian image option, kita biarkan standar Windows installation. Kalau Windows to Go itu bisa dikatakan digunakan untuk operating system secara portable. Jadi nanti flash disknya bisa digunakan untuk menyalakan sebuah komputer dalam keadaan darurat. Kita pilih yang standar Windows installation. Kemudian partition scheme. Di sini akan ada dua pilihan, MBR sama GPT. MBR ini digunakan untuk motherboard atau instalasi komputer tipe lama dan yang menjembatani komputer lama dan yang sekarang. Tapi kalau untuk GPT pasti digunakan untuk komputer tipe sekarang yang menggunakan UEFI sebagai BIOS-nya. Nah, bagaimana cara mengetahui komputer kita menggunakan MBR atau GPT? Teman-teman bisa klik pada bagian Windows Explorer, kemudian klik PC. Kita klik kanan. Klik kanan, pilih Manage. Kita tunggu. Kemudian klik Disk Management. Nah, pada bagian Disk 0 ini, teman-teman Disk 0 Basic ini, teman-teman klik kanan. Kemudian pilih Properties. Dan klik Volume. Maka akan terlihat partition style-nya MBR. Master Boot Record. Jadi kita akan memilih yang MBR nanti. Oke, kita kembali ke Rufus-nya. Kita rubah menjadi MBR. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada Show Advanced. Di sini akan ada 3 pilihan. Sebenarnya saya tidak tahu pasti fungsi dari yang pertama, tapi kalau teman-teman milih yang kedua ini digunakan untuk komputer yang versi. Kalau teman-teman milih yang kedua, ini digunakan untuk komputer yang benar-benar versi lama. Nah, kita akan pilih yang ketiga.
untuk versi BIOS dan versi terbaru. Jadi kita pilih yang ketiga. Kemudian maka secara otomatis teman-teman di sini namanya bisa dirubah, silahkan. Untuk default yang lainnya kita biarkan saja. Jadi tidak perlu dirubah. Biarkan NTFS. Kemudian teman-teman kalau tulisannya sudah ready, ini artinya sudah siap untuk dijadikan sebagai boot installer. Kita klik start, maka akan berjalan. Nah, setelah start diklik, maka di sini akan ada loading di mana proses sedang berjalan, dan proses tergantung dari kecepatan komputernya. Kalau komputernya memiliki spesifikasi yang baik, maka kecepatan prosesnya akan lebih cepat. Tapi kalau tidak, lumayan lama, sekitar 30-40 menit. Kalau sudah selesai nanti akan ada pilihan, teman-teman tinggal klik OK saja atau yes. Kita close. Kenapa saya tidak klik start? Karena memang di versi saya sudah terisi installernya. Maka secara otomatis installer tadi akan masuk ke dalam flash disk kita. Jadi sebelumnya saya harapkan flash disknya teman-teman dikosongkan terlebih dahulu, sehingga nanti bisa terisi dengan bootable seperti ini. Baik, kita langsung saja ke penginstalannya. Kita langsung, pertama saya akan remove hard disk eksternal saya terlebih dahulu, dan saya akan membiarkan flash disk saya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita restart PC-nya dan biarkan flash disk-nya tertancap. Kemudian teman-teman pada saat monitor ini mati, kemudian menyala kembali, tekan tombol F2 untuk bisa masuk ke dalam BIOS-nya. Kita tekan-tekan. Nah, seperti ini. Lihat, flash disk-nya terbaca. Tapi ada yang ingin saya beritahu kepada teman-teman. Ketika ada permasalahan flash disk-nya terbaca, tetapi untuk installernya tidak terbaca, yang harus teman-teman lakukan adalah coba pindahkan flash disk-nya ke port yang lain, ke colokan yang lain. Kemudian restart dan lakukan sekali lagi. Tekan F2-nya sampai muncul BIOS seperti ini. Dan flash disk-nya terbaca, kemudian instalasinya juga ikut terbaca. Di sini, teman-teman bisa langsung melakukan penginstalan dengan menekan tombol F8 dan pilih P1, kemudian double klik pada bagian P1. Nah, pada bagian atas yang ada P1 Simply Slim Type DVD-nya, kemudian enter, maka akan langsung masuk ke installing. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan menu advance, klik advance. Nah, di sini teman-teman pilih boot. Pada bagian boot option-nya, enter. Pilih P1 Slim Type DVD. Kemudian enter. Jika sudah, kita pilih save exit, enter, dan oke. Kita tunggu, maka ketika komputer muncul kembali, dia akan memasuki instalasi Windows 10. Kita tunggu. Nah, ini dia.